Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu dan selalu bahagia. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Al-Ayubi dengan nomor induk mahasiswa 21F10097. Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Argopuro Jember. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi kuliah pendidikan anak tunanetra yang diampuh oleh dosen Ibu Sugihartati, SPD, MPD. Baik, untuk materi akan saya mulai. 1. Penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. 2. Penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut dan kesalahan perlakuan terhadapnya. Baik, satu persatu kita bahas dari segi medis atau dari sisi kebidanan, yaitu terbagi 3. Yang pertama, 1. Prenatal atau masa sebelum kelahiran. 2. Natal, saat kelahiran. Dan yang ketiga, postnatal atau setelah kelahiran. Kemudian penyebab kelainan mata yang disebabkan dari faktor penyakit akut itu ada 2, yaitu 1. Buta bawaan atau CB atau yang disebut congenital blind, dan yang kedua buta dapat atau adventitiously blind atau disingkat AB. Baik, kita bahas lagi mulai dari penyebab kelainan mata dan sisi medis dan kebidanan. Yang pertama, 1. Pranata, disebabkan faktor eksternal dan internal dari anak itu sendiri, antara lain 1. Perkawinan saudara. 2. Virus leptospirosis atau air kencing tikus, virus maternal atau rubella dan morbillia dan campak. 3. Faktor kelainan genetik. Dan 4. Faktor berisiko tinggi. 5. Penyakit kotor kelamin. 6. Pengalaman traumatik. Dan yang ketujuh, penggunaan sinar X. 2. Natal, pertolongan persalinan yang salah, prematur, ibu hamil terkena penyakit infeksi kelahiran, sungsang, sifilis, HIV, kista, disproporsi, cephalus erui atau tulang ibu yang tidak proporsional. 3. Postnatal, penyebab kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, malaria tropicana, diare yang berat, katarak, dan lain-lain. Seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya disebut buta bawaan atau CB congenital blind atau AB, adventitiously blind. Dan penyakit yang bisa menyebabkan kelainan mata: diabetes mellitus, hipertensi, kelainan genetik, kekurangan vitamin A, dan lain-lain. Materi pembahasan: definisi 1. Definisi. 2. Identifikasi. 3. Kriteria. 4. Klasifikasi dan karakteristik. Kita bahas yang pertama. 1. Definisi adalah batasan suatu fakta atau objek
konsep dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. 2. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. 3. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan suatu. 4. Klasifikasi adalah sebuah proses pengelompokan yang berdasarkan ciri-ciri persamaan. 5. Karakteristik adalah nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Definisi tunanetra dari bahasa Jawa, tuna sama dengan rugi, netra sama dengan mata. Jadi tunanetra sama dengan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan organ mata. Menurut ahli tunanetra adalah anak yang tidak menggunakan fungsi penglihatan secara optimal. Pada proses belajar tunanetra tergantung pada indera pendengar dan perabaan. Tunanetra secara otomatis fisiologi adalah fungsi organ otonomi matanya rusak. Identifikasi secara anatomis dan fisiologi dibagi dua. 1. Secara medis adalah dikaitkan dengan penyakit atau kelainan organ mata. 2. Secara estetis optometris adalah keadaan mata mengalami kerusakan. Klasifikasi tunanetra dibagi 5. 1. Kelompok yang memiliki agak normal dan membutuhkan alat bantu untuk melihat. 2. Kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu khusus. 3. Kelompok yang memiliki penglihatan pusat atau rendah. 4. Kelompok yang memiliki penglihatan rendah. Dan 5. Yang termasuk buta atau totally blank. Kriteria dibagi 4 bagian. 1. Kemampuan melihat ada 2. 1. Buta dan 2. Low vision. Buta adalah 1. Total blank. 2. Memiliki sisa penglihatan masih dapat membedakan terang dan gelap dan residu revision. Low vision atau kurang penglihatan adalah 1. Lag perception atau bisa membedakan gelap dan cerah. 2. Lag projection atau dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. 3. Tuna vision atau penglihatan pusat atau terowongan. 4. Peripheral vision atau penglihatan samping. 5. Penglihatan bercak. 2. Kemampuan terhadap persepsi cahaya dibagi 3. 1. Tidak ada persepsi atau null persepsi. 2. Lag persepsi. 3. Lag projection. Dan 3. Kemampuan melihat ketajaman penglihatan virus melalui Snell test dibagi 3. 1. Tingkat ketajaman 20 sampai 20 volt atau 20 sampai 50 volt atau 6/6 m sampai 6 sampai atau 16 m tunanetra ringan. 2. Tingkat ketajaman 20/70 volt sampai 620 sampai 660 m disebut low vision. Tingkat ketajaman 20 sampai 200 volt atau lebih 60 sampai 60 disebut tunanetra berat, hanya bisa membedakan gelap dan terang.
Virus adalah 4. Virus adalah tingkat ketajaman 0 atau 0 blank. Dibagi 3. 1. Pranatal atau dalam kandungan ibu hamil. 2. Natal atau proses kelahiran tidak normal. 3. Postnatal setelah kelahiran penyakit dan kecelakaan. Karakteristik adalah gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut konsisten. 1. Karakteristik fisik atau dari lahir total blank. 2. Karakteristik psikis adalah seorang dengan albino atau glaukoma sering menunjukkan tingkah laku ekstrim. Prinsip pengajaran bagi anak tunanetra untuk memberikan pengajaran yang tepat pada anak tunanetra baik buta atau total atau low vision dibutuhkan sebuah prinsip yang tepat karena tunanetra mempunyai kebiasaan. Contoh, bila mengamati suatu benda dengan cara diraba, dicium, dan masuk mulut mengetahui bagaimana rasanya ataupun mencium agar mengetahui bau. Maka dari itu seorang guru harus mengetahui beberapa sebab. 1. Dibagi 5. Prinsip totalitas. 2. Prinsip keperagaan. 3. Prinsip berkeseimbangan. 4. Prinsip aktivitas. Dan 5. Prinsip individual. Prinsip totalitas berarti keseluruhan atau keutuhan dalam mengajar. Guru harus memahamkan konsep secara utuh dan hindari memberikan contoh yang sepotong-potong atau seperti mengenalkan hewan gajah misalnya. 2. Prinsip keperagaan. Prinsip keperagaan sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu konsep baru pada siswa dengan peraga dan terhindar verbalisme atau pengertian yang bersifat kata-kata tanpa dijelaskan artinya. Alasan penggunaan isi pengajaran adalah pengetahuan akan masuk pada diri melalui proses penginderaan, penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan pengecap. Tingkat pemahaman seseorang akan suatu ilmu ada beberapa tingkatan. 1. Tingkat peragaan. 2. Tingkat skema dan tingkat abstrak. Alat peragaan dibutuhkan guru untuk menanamkan sebuah konsep pada anak disabilitas netra. Prinsip berkesinambungan. Prinsip yang berkesinambungan atau berkelanjutan sangat dibutuhkan tunanetra atau buta. Mata pelajaran yang satu harus berkesinambungan dengan pelajaran yang suatu dengan yang lain. Kesinambungan baik dalam materi maupun istilah yang dipergunakan guru. Jika tidak terjadi kesinambungan, maka tunanetra atau buta akan bingung. Kebingungan ini terjadi karena konsep yang diterima dari guru yang satu dengan yang lain berbeda. Maka beragapan guru tempat informasi yang selalu benar. Maka dari itu, guru harus menghubungkan materi pelajaran yang sebelumnya dengan materi yang sedang dan akan diajarkan, dan istilah yang dipergunakan hendaknya tidak terlalu bervariasi dengan yang lain. Prinsip aktivitas
Prinsip aktivitas penting artinya dalam kegiatan belajar mengajar, dikarenakan anak disabilitas netra dapat merespon stimulus yang diberikan hanya sebuah fasilitas agar anak disabilitas netra mengamati dan bereja sendiri. Prinsip aktivitas ini sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar, dan harapannya adalah anak disabilitas netra tidak hanya sebagai pendengar saja, juga aktif. Karena tanpa aktivitas maka pengetahuan yang akan diterima sedikit, yang berdampak pada rasa malas dan mengantuk. Sebaliknya, jika anak disabilitas netra aktif, maka semangatnya akan bertumbuh dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan membuat anak disabilitas netra memiliki kepuasan dalam belajar. Prinsip individual adalah harus berpedoman pada perbedaan individual anak, keadaan, bakat, dan kemampuan atau potensi suatu bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing anak disabilitas netra. Faktor yang menyebabkan perbedaan ini adalah keadaan rumah, lingkungan rumah, pendidikan kesehatan anak, makanan, usia, dan keadaan sosial ekonomi orang tua. Maka dengan perbedaan yang semacam-macam itu dapat dipahami bahwa pelajaran yang sama, kecepatan yang sama, cara yang mengerjakan yang sama, cara penilaian yang sama tidak akan memberikan hasil yang sama. Prinsip individual sangat diperlakukan oleh anak disabilitas netra, karena pembelajaran individual merupakan ciri khas dari pengajaran untuk anak-anak disabilitas anak. Hal ini dibutuhkan karena anak disabilitas netra memiliki tingkat keturunan yang berbeda dan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda pula. Bagi penyandang disabilitas netra, prinsip ini sangat berarti, dikarenakan mata merupakan alat untuk melihat lingkungan, meniru kebiasaan orang lain. Namun pada faktanya, mata anak disabilitas netra tidak memiliki keberfungsian secara optimal, sehingga anak disabilitas netra ini dituntut memiliki konsep yang benar. Maka guru dituntut untuk sabar, telaten, ulet, dan memiliki keaktivitas dalam memberikan pengajaran pada anak disabilitas netra. Prinsip yang sangat penting ini akan berkorelasi dan berpengaruh pada penyusunan PPI untuk anak disabilitas netra, khususnya bagi anak disabilitas netra kategori total. Karena tanpa adanya prinsip ini, maka penyusunan PPI akan mengalami kendala-kendala dalam penerapan untuk pengajaran dan pembelajaran anak disabilitas netra. Layanan pendidikan untuk anak-anak disabilitas netra. Anak disabilitas netra cenderung memiliki berbagai masalah, baik masalah yang berhubungan dengan masalah pendidikan, sosial, emosi, dan kesehatan, pengisian waktu, luang, maupun pekerjaan. Semua permasalahan tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, dan latihan dan kesempatan yang luas bagi tunanetra.
sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam berbagai aspek tersebut dapat ditanggulangi sendiri. Mungkin artinya perlu dilakukan upaya-upaya khusus secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul yang akhirnya dapat merugikan perkembangan anak disabilitas netra tersebut. Demikian tadi adalah materi tentang pendidikan anak tunanetra. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.